Pemirsa, seorang pria diduga melakukan penipuan hingga jutaan rupiah di sejumlah lokasi berbeda di Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan berpura-pura mengantarkan paket pesanan dan meminta uang kepada korbannya. Kamera pengawas memperlihatkan aksi seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengantarkan paket di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menipu karyawan usaha laundry hingga lebih dari Rp300.000. Saat melancarkan aksinya, pelaku meminta uang sebanyak Rp1.470.000 dengan dalih ada pesanan barang yang akan diantarkan kepada pemilik laundry. Namun penjaga laundry mengaku hanya memiliki uang Rp300.000 di laci meja kasir. Belakangan diketahui jika pemilik usaha terkena tipu karena tidak pernah memesan barang apapun. Pelaku yang sama juga menipu pemilik konter hingga Rp1.500.000 dengan modus yang sama. Aksi pelaku yang belum berhasil ditangkap ini pun terus meresahkan warga karena dalam sepekan terakhir pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda. Jadi dikasih itu yang 370.000 itu, yang dari awalnya minta 1.470.000 seperti itu. Alasannya uang itu untuk apa itu? Pembelian barangnya itu tempat uang laci. Jadi ceritanya dia meminta uang dulu, nah terus diambil uang nanti dia bawakan barangnya. Pelaku mendatangi salah satu laundry yang ada di Citra Garden dengan berpura-pura pemilik laundry tersebut memesan satu laci tanpa uang. Namun karyawan dari laundry tersebut tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga terduga pelaku menyampaikan bahwa uang yang ada saja di situ. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang hingga kini terus meresahkan masyarakat. Ada tadi. Ribuan nasabah Bank Cirebon memadati kantor Bank Mandiri Cirebon, Jawa Barat hingga membludak ke jalan raya Rabu pagi. Para nasabah Bank Cirebon ini rela antre berjam-jam untuk mencairkan dana mereka setelah izin usaha Bank Cirebon dicabut OJK. Antrean nasabah bahkan terjadi sejak Selasa malam. Para nasabah yang sebagian besar para pedagang pasar ini berharap uang mereka bisa diambil untuk memenuhi berbagai keperluan saat Ramadan. Namun sayangnya, banyak nasabah yang harus kecewa belum bisa mencairkan dana hingga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dari jam 4 kurang saya udah kesini, udah ngelis nama. Tapi nyampe sini belum pasti dapat nomor antriannya kapan gitu. Karena ada kepastian. Belum ada kepastian. Nomor antrian saya berapa juga saya belum tahu. Padahal subuh udah ada nomor saya 66. Itu dari jam berapa sih ini? Iya dari jam 2 juga udah banyak yang kesini. Yang ngelis itu, Pak? Iya yang ngelis doang itu tuh, bukan antrian dari teller, bukan. Mau ada perharinya biar kita tahu berapa orang kuotanya. Jadi kita tahu tanggal berapa kita ngambil uangnya. Ya enggak sih, kita udah dapet chipnya udah dari kemarin-kemarin. Cuman kan kemarin banknya libur, jadi kita yakinnya hari Rabu dan besok kan puasa, udah mulai puasa. Oh jadi ngambil uang tuh sekalian buat Iya, kan lumayan juga buat bekal puasa. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik, karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, 15.000 porsi jenang dibagikan gratis kepada masyarakat Solo dan sekitarnya. Mereka antusias ingin menikmati aneka warna jenang. Warga antusias saat pembagian jenang di kawasan Ngarso Puro, Solo, Jawa Tengah.
Jenang yang dibagikan beraneka ragam seperti jenang merah putih, jenang tumpang, hingga jenang varian baru. Selain menarik wisatawan, Festival Jenang untuk memperingati hari ulang tahun ke-281 Kota Solo. Semoga rutin terus diadakan tiap tahun, terus makin ramai, terus makin banyak. Festival Jenang ini akan tetap lestari, begitu juga kami berharap para perempuan Indonesia mau tetap melestarikan sagu dan upaya. Jenang dipercaya sebagai simbol doa dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain menjadi simbol berbagi dalam perayaan Hari Jadi Kota Solo, sekaligus bentuk pelestarian kuliner tradisional. Dari Solo, Jawa Tengah, Septianto Ranyus melaporkan. Pria berprofesi pauga ini panik saat diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Pria ini berontak saat hendak dibawa petugas dari tempat pangkalannya diakses keluar kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat. Pria ini berdalih menolak diamankan petugas karena masih memiliki bayi. Razia dilanjutkan dengan menyisir kawasan Tamrin City. Di lokasi ini, petugas kembali mengamankan 2 pauga lainnya yang menjaga putaran jalan. Ya, sebagian besar ada yang modusnya memang sengaja menutup jalur arus putar balik dari sisi jalan. Ada juga yang sengaja mematok-matok seperti batu yang ada di pinggir jalan sehingga bisa mereka jadikan lapak untuk mengarahkan pengunjung-pengunjung untuk bisa parkir di situ. Kemudian mereka menarifkan harga-harga parkir yang tidak normal. Sejumlah pauga yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas mengimbau kepada para pengunjung agar tidak memberikan ongkos parkir dengan jumlah tak wajar, serta segera melapor jika menjadi korban pengancaman atau kekerasan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di Sukabumi, Jawa Barat, harga sembako juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai rawit merah tembus Rp110.000 per kilogram, sementara daging sapi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok mulai meroket di pasar di sejumlah daerah. Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, harga daging sapi mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak 4 hari yang lalu, meski stok daging tersedia, namun berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Berarti ada kenaikan berapa? Naik berapa? 20.000. Naik 20.000. Itu dirasakan sejak berapa lama naikkan? Baru 3 hari, 4 hari inilah. Peminatnya gimana? Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Harga cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram, yang semula Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah 22 biji mencapai Rp5.000. Kenaikan harga cabai rawit merah karena petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pasokan cabai terbatas. Pedagang hanya mampu menyetok 50 kg per hari, padahal biasanya 100 kg. Sekarang 100.000 mas, 5.000 dapat 22 biji. Jarang lah pengepul itu nggak punya stok banyak. Nah, gagal panen mas. Itu memang dijual eceran juga Pak? Iya. Biasanya kalau mau lebaran kayak gini naik ya? Naik eceran. Berapa itu Pak? 25.000 tapi. Dapatnya tiket ya? Dapatnya tiket.
Sementara itu, cabai merah naik menjadi Rp50.000, tomat Rp10.000 per kilogram, dan wortel menjadi Rp14.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar harga bahan pokok kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, dan Banjarnegara, Tim Liputan iNews melaporkan.